Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 2 April 2021 dengan judul Pemeliharaan Hati dengan Tekun Penting untuk Pertumbuhan dalam Anugerah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami sepanjang malam di dalam peristirahatan kami. Hingga tiba pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita ikuti penjelasannya. Pemeliharaan hati dengan tekun penting untuk pertumbuhan yang sehat dalam anugerah. Hati dalam keadaan alamiahnya adalah satu tempat kediaman pikiran yang tidak suci dan hawa nafsu yang jahat. Kalau ditaklukkan kepada Kristus, hati itu mesti dibersihkan oleh Roh dari segala kekotoran. Ini tidak dapat dikerjakan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Kalau jiwa telah dibersihkan, adalah kewajiban orang Kristen untuk memelihara hati itu, jangan sampai dicemarkan. Banyak orang tampaknya berpikir bahwa agama Kristus tidak menuntut meninggalkan dosa setiap hari, melepaskan diri dari segala kebiasaan yang telah menahan jiwa dalam perbudakan. Mereka tidak mengakui berbagai hal yang disalahkan oleh hati nurani, tetapi mereka gagal untuk berbicara dan bertindak seperti Kristus dalam kehidupan setiap hari. Mereka tidak membawa keserupaan dengan Kristus ke dalam rumah tangga. Mereka tidak menunjukkan kehati-hatiannya yang bijaksana dalam memilih kata-kata. Terlalu sering diucapkan kata-kata cerewet, kurang sabar, yang membangkitkan hawa nafsu yang sejahat-jahatnya dari hati manusia. Orang-orang yang demikian memerlukan hadirat Kristus yang tetap di dalam jiwa. Hanya dalam kuasanya mereka dapat berhati-hati terhadap perkataan dan perbuatan. Dalam pekerjaan memelihara hati, kita harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu memohon bantuan dari takhta anugerah. Orang-orang yang memakai nama Kristen haruslah datang kepada Allah dalam ketekunan dan kerendahan hati, memohonkan pertolongan. Juru Selamat telah menyuruh kita supaya berdoa dengan tiada berkesudahan. Orang Kristen tidak selamanya dalam sikap berdoa, tetapi pikiran dan keinginannya dapat selamanya ditujukan ke atas. Keyakinan pada diri kita sendiri akan lenyap kalau saja kita sedikit berbicara dan lebih banyak berdoa. Kasih sayang haruslah dipusatkan kepada Allah. Renungkanlah kebesarannya, kemurahan dan kemuliaannya. Biarlah kebajikan dan kasih-Nya serta kesempurnaan tabiatnya menawan hatimu. Juru Selamat dunia ini suka supaya anak-anak dan orang-orang muda menyerahkan hati mereka kepadanya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami, agar supaya kami menjaga hati kami dengan tekun penting untuk pertumbuhan yang sehat dalam anugerah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya,
Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka melayani tanpa kenal lelah, tanpa pamrih. Di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, berikan ekstra kekuatan kesehatan kepada mereka, terlebih dedikasi di dalam pelayanan. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga mereka miliki dari Tuhan, agar mereka dapat memberikan pelajaran kepada para siswa, walaupun belajar secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka sangat membutuhkan kecurahan akan Roh Kudus. Biarlah mereka menerima itu dari Tuhan untuk bersukacita di dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan di atas pundak mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, biarlah mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan dengan bakat dan talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.